Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung sampel size pada metode survei cepat dengan menggunakan aplikasi C-Survey, di mana aplikasi C-Survey ini digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan rapid survey. Di aplikasi ini kita dapat memilih klaster dan menghitung sampel size-nya dan dapat melakukan random number. Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah dari layar survei pilih menu new untuk membuat file baru. Kemudian ketiklah nama file pada create a CSV, misalnya pemilihan sampel. Lalu klik create. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian lakukan pengisian pada menu survei parameter. Di sini name of survey atau nama survei, misalnya survei imunisasi. Primary sampling unit itu diisi dengan desa, karena yang akan digunakan sebagai klaster adalah desa. Untuk size unit kita pilih rumah population, dan untuk ultimate sampling unit itu diisi dengan rumah tangga, karena unit sampling yang terakhir adalah rumah tangga. Kemudian eligible unit diisi dengan sampel yang akan dapat dipilih dalam survei cepat, misalnya bayi yang berusia 9 sampai 12 tahun. Dan untuk sampel size, cluster diisi dengan cluster yang hendak dipilih. Isilah dengan 30. Host per cluster diisi dengan jumlah rumah tangga tiap unit cluster. Dalam survei cepat dapat dipilih 7 sampai 10 rumah tangga setiap cluster. Misalnya isilah dengan 10. Untuk other information ini isi dengan informasi-informasi yang tersedia. Ini tidak wajib diisi. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, pilih menu cluster data. Di cluster data ini adalah untuk menginput data nama cluster dan jumlah populasi sebagai penentuan jumlah cluster.
Misalnya di sini saya menggunakan kerangka sampel. Misalnya di sini saya mengambil data dari BPS, misalnya di Kecamatan Indralaya. Ini adalah nama-nama desanya dan ini adalah jumlah populasi setiap desanya pada tahun 2018. Klik Add untuk mengisi data. Nama desa Lubuk Sakti. Sampelnya populasinya 2324. Lalu klik ini, maka akan muncul di sini. Lakukan sehingga semua klaster terisi. Setelah menginput semua data, lalu pilih menu cluster selection. Klik run. Lalu akan muncul seperti ini. Cluster selected menunjukkan jumlah cluster yang terpilih pada desa yang bersangkutan. Lalu pilih menu sample size. Untuk menghitung besar sampel pada parameter estimation terdapat 3 pilihan, yaitu menghitung jumlah sampel size-nya, menghitung minimum cluster, dan menghitung rata-rata jumlah orang plus per cluster. Klik test the proposed sample size untuk menghitung besar sampel. Lalu lakukan pengisian pada estimate proportion with attribute atau persentase kejadian terdahulu. Itu kita bisa isi dengan mencari literatur terdahulu yang memiliki karakteristik dan topik yang sama dengan penelitian kita. Misalnya 20%. Dan one half life of confidence interval untuk Kesmas biasanya 5%. Kemudian desired level of confidence itu 95% karena alfanya 5%. Homogeneity parameter untuk mengindikasikan seberapa variasi dari klaster kita. Biasanya kalau klaster biasanya menggunakan desain efek. Kalau desain efek tinggi, sampelnya juga akan banyak. Kalau desain efeknya rendah, sampelnya juga akan rendah. Level of homogeneity, kalau desain efeknya 2 berarti pilih low. Average number of eligible person per
HH atau jumlah orang rata-rata per klaster itu 1. Klasternya 30 dan average number of selected-nya itu 10. Lalu klik calculate. Dapat dilihat ternyata jumlah sampelnya itu 300, tetapi tidak dapat memenuhi penelitian. Untuk mengatasinya, kita bisa mengubah klasternya atau jumlah orang per klasternya. Misalnya ditambah menjadi yang ini dirubah menjadi 15. Ternyata masih belum memenuhi. Lalu kita ubah menjadi 20. Nah, ternyata ini menjadi memenuhi. Dan jumlah sampelnya itu adalah 600. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.